Jangan karena si kawan ini banyak persepuluhannya, ya. Saya bilang, saya tidak mau jadi seorang pendeta kalau saya itu belum bersih. Perpuluhan, persembahan itu diberikan kepada gereja, bukan personal, di mana ada orang-orang yang tidak mampu di tengah-tengah gereja, tetapi tidak pernah diperhatikan oleh para pendeta itu. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan komentar ringan saja lewat satu video yang baru saya temukan, dikirim di grup yang saya punya, dan saya melihat secara keseluruhan video ini. Ini memberikan komentar yang bagus menurut saya untuk masukan kepada semua para pendeta. Jadi ya bagus, dan ada beberapa hal yang juga perlu kita luruskan supaya tidak salah persepsi tentang. Nah, oleh karenanya saya ajak teman-teman semua melihat secara full video ini, dan saudara boleh memberikan tanggapan, masukan saudara nanti di kolom komentar. Tetapi dengan syarat saudara dulu tonton video ini sampai selesai, sehingga saudara tidak gagal paham dan saudara boleh menyimpulkan apa yang saudara dengar dan saksikan dalam video ini. Oke, langsung saja kita lihat video berikut. Mari kita lihat sama-sama. Jadi kalian itu pendeta-pendeta ya di muka bumi ini ya, jangan orang waras yang kalian bodohi ya, orang gila yang harus kalian waraskan ya. Banyak sekarang jiwa-jiwa di muka bumi ini yang harus diselamatkan. Jangan karena dia miskin, dia tidak punya apa-apa ya, kau tidak melihat, kau tutup matamu ya, kau tutup matamu. Nah, pertama-tama adalah sepertinya ibu ini punya pengalaman pahit, atau dia menyaksikan para pendeta yang ada di sekitarnya, di mana ada orang-orang yang tidak mampu di tengah-tengah gereja, tetapi tidak pernah diperhatikan oleh para pendeta itu, tidak pernah dikunjungi, tidak pernah didoakan, tidak pernah diberikan pelayanan secara full. Barangkali ibu ini punya pengalaman demikian, sehingga timbul pernyataan yang seperti ini, sehingga dia mengatakan bahwa menutup mata melihat orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Dan memang di dunia nyata ada juga kesalahan-kesalahan seperti itu yang dilakukan oleh para pendeta, oknum ya, para pendeta yang hanya memperhatikan orang-orang kaya, orang-orang yang mampu dan berkata-kata manis. Tetapi mereka yang tidak mampu, mereka cuekin saja, dan mereka tidak memberikan pelayanan pastoral. Dan ini adalah suatu kesalahan para pendeta. Seharusnya adalah seimbang, baik mereka yang berkeadaan mampu maupun juga mereka yang berkeadaan kecukup, saling mendoakan, dilayani secara full. Jadi jangan membedakan pelayanan pastoral itu sendiri. Oke, kita lanjut guys. Kita lihat lagi komentar ibu itu. Jangan karena si kawan ini banyak persepuluhannya ya, kau bermanis-manis ya, dan kebanyakan itu kau atasnamakan Tuhan, kau jual Tuhan hanya untuk pundi-pundimu ya. Semua kalian pendeta semua di muka bumi ini. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Jadi ibu ini mengucapkan bahwa semua pendeta di muka bumi ini berkata manis demi pundi-pundi uang karena perpuluhan. Itu kesalahan yang perlu diluruskan. Itu kesalahan itu ya. Tidak semua para pendeta demikian. Di gereja karismatik, di gereja Protestan, tidak semua hal yang demikian. Banyak juga kok pendeta yang baik. Banyak juga pendeta yang memang melakukan hal demikian. Berkata-kata manis, ya, berpura-pura baik di depan orang demi yaitu pundi-pundi. Banyak hal demikian. Tetapi tidak semua, ya. Jadi saya perlu luruskan dan ibu bertobat dalam pengertian hal demikian, supaya jangan Tuhan marah ya. Tidak semua, ada juga banyak para hamba Tuhan yang baik, yang memang mendedikasikan seluruh hidupnya
untuk melayani. Jadi hal ini tentu perlu kita luruskan dan bertobat memakai kalimat itu semua pendeta. Tidak semua, hanya beberapa dan oknum-oknum saja yang mereka dalam kehidupan yang penuh dengan hedonisme. Nah, oleh karenanya ini perlu dihentikan kalimat-kalimat yang seperti itu. Oke, kita lanjut guys. Semua kalian siapapun itu orangnya, ya saya tidak suka, ya saya juga tidak suka siapapun itu dengan kamu itu. pendeta yang demikian. Ya, kita ini sama hamba Tuhan, Ya, hamba Tuhan. Hanya jabatan saja kau itu sebagai pendeta, tapi bagi Tuhan itu kau bukan siapa-siapa. Ya, yang terkecil itu yang Tuhan pakai. Bukan kau anggap dirimu kau jabatanmu sebagai pendeta kau. Ya, kau sudah merasa penuh suci kau. Selagi kau manusia biasa sama seperti saya, kau itu penuh dosa. Saya mau bilang, ya, tidak ada dari saya baca firman 10 hukum Taurat, saya tidak ada menemukan yang namanya persepuluhan, ya. jadi memang semua manusia berdosa. Semuanya, ya, terkecuali satu pribadi, yaitu firman yang telah berinkarnasi, mengambil rupa manusia dan menjadi manusia yang sejati selama 33 tahun. Dia adalah manusia suci di dunia. Namanya Yesus Kristus. Dan selain itu, para nabi mulai dari Musa sampai dalam perjanjian baru, semua adalah manusia berdosa. Tetapi mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, yaitu menuntun umat Tuhan supaya mereka boleh mengenal siapa Allah. Jadi ini jelas ya kalimat saya yang boleh saya. Oke, kita lanjut guys. Dari Henok, ya, dari Harun, Elia, ya, Musa, dan juga Yesus terakhir kali datang ke bumi ini untuk menggenapi firman yang telah Tuhan tugaskan kepada nabi-nabinya untuk menggenapi firman itu, dan bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya. Saya tidak pernah bilang hukum Taurat dihapus, tidak pernah. Tapi Tuhan datang ke bumi ini untuk menggenapi hukum Taurat yang telah Dia perintahkan kepada nabi-nabinya. Ya, tapi bukan di bawah hukum Taurat. Tapi kita ini di bawah hukum kasih. Ya, tapi jangan kau bodoh-bodohi jemaat. Ya, saya ini tahu firman juga. Ya, saya tidak mau menjadikan pendeta hanya untuk satu kesalahan. Saya bilang, saya tidak mau jadi seorang pendeta kalau saya itu belum bersih. Nunggu sempurna, nunggu bersih. Emang ibu siapa? Siapa ibu berani bilang, saya tidak mau melayani, saya tidak mau jadi pendeta kalau saya belum bersih? Emang siapa ibu berani mengatakan hal demikian? Siapapun di dunia ini tidak ada yang bersih 100%. Saya dan kita semua, para nabi, para rasul, semua adalah manusia berdosa. Siapa Anda mengatakan, saya tidak mau melayani karena saya belum bersih? Para nabi, para rasul, mereka adalah manusia berdosa. Tetapi mereka dipilih Allah melalui kasih karunia, sehingga mereka dilayakkan oleh Tuhan. Jadi perlu ibu bertobat memakai paham ini, sehingga ibu jangan terjebak dengan pikiran yang sempit dan dangkal semacam ini. Jadi ini perlu diluruskan dan ini perlu berhati-hati memakai kalimat hal demikian. Oke, kita lanjut. Ya, tapi kalau Tuhan memanggil saya, ya, saya tidak akan meminta 1% pun. Ya, dan saya tidak akan meminta apa-apa pun dari jemaat. Karena aku tahu menaruh pengharapan kepada Tuhan Allah saja. Oke, teman-teman, berbicara tentang perpuluhan, itu berbicara tentang tanggung jawab kita kepada Tuhan. Mengapa sih saya memberikan persembahan saya? Mengapa sih saya memberikan persepuluhan saya?
Dan tentunya itu adalah diberikan kepada gereja, bukan personal. Ingat ini ya, perpuluhan, persembahan, itu diberikan kepada gereja, bukan personal. Nah, kebanyakan memang ada gereja-gereja tertentu, para hamba-hamba Tuhan tertentu, ada persembahan, ada perpuluhan, itu masuk di personal pribadi dan akhirnya menyelewengkan uang itu. Nah, saya mau sampaikan bahwa perpuluhan persembahan itu adalah diarahkan ke gereja dan gereja mengelolanya, memakai untuk ya biaya-biaya yang diperlukan dalam pelayanan. Jadi hal ini penting. Dan juga persembahan perpuluhan itu berbicara tentang tanggung jawab kita kepada Tuhan. Saya memberikan persembahan saya memberikan persepuluhan saya. Itu bukan karena paksaan, tetapi bicara soal yaitu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah, oleh karenanya perlu kita untuk memahami dan back to the Bible. Kita kembali kepada Alkitab. Dan terima kasih kiranya Allah Trinitas akan memimpin dan menolong kita semua. Salam damai dan salam sejahtera untuk saudara saya semua. Tuhan menolong, memberkati kita semuanya. Dan saya Eman, sampai jumpa di video-video berikut. Shalom.